Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mirza Yusa. Nah, baik, kali ini kita akan membahas tentang penyakit rabies nih. Ini merupakan salah satu penyakit mematikan di dunia ya. Yang akhir-akhirnya ada laporan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia gitu. Ini akan kita bahas di video ini, apa itu rabies dan bagaimana nanti pencegahannya. Baik, sebelumnya saya sampaikan silakan ditonton video saya sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan silakan di subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya. Dan untuk yang ingin bertanya silakan di komen di kolom komentar bagian bawah, nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Nah, sebenarnya di video-video edukasi saya yang sebelumnya sudah banyak saya bahas tentang penyakit-penyakit zoonosis, ya salah satunya rabies. Kenapa sangat sering saya bahas itu? Karena penyakit zoonosis ini merupakan penyakit menular ya, penyakit menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya gitu. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu sebenarnya rabies dan nanti bagaimana pertolongannya jika tergigit hewan yang terinfeksi dan hewan-hewan apa saja yang bisa menularkan rabies. Nah, baik, sebelumnya kita bahas dulu, kita wajib mengetahui apa itu rabies. Jadi rabies ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus rabies yang bisa terinfeksi sangat cepat gitu. Ini merupakan salah satu penyakit mematikan di dunia. Ketika terinfeksi rabies, mungkin sangat kecil peluang untuk sembuh. Karena makanya nanti harus dilakukan pencegahan sebelum ini terjadi itu. Seperti vaksinasi, kemudian juga membersihkan lingkungan dengan baik dan juga menjauh dari hewan-hewan pembawa rabies yang mungkin hewan tersebut merupakan hewan liar gitu. Nah, bagaimana penularannya? Kalau penularan rabies ini bisa melalui gigitan ya, gigitan yang virus ini nanti ada di air liur. Kemudian ketika digigit dan virus ini akan masuk melalui luka gigitan, akan dengan cepat menuju sistem saraf pusat. Nah, penyakit ini yang perlu diperhatikan, penyakit ini menyerang sistem saraf pusat. Yang mana ketika sistem saraf pusat ini diserang, otomatis tubuh akan hilang kendali dan dapat menimbulkan kasus-kasus baru dari terinfeksinya virus rabies ini. Nah, di Indonesia itu ada istilah hewan pembawa rabies ataupun hewan penular rabies yang disebut dengan HPR. Nah, hewan-hewan pembawa rabies ini sebenarnya bervariasi ya, tiap negara berbeda-beda pembawa rabiesnya. Cuman di Indonesia paling sering itu di anjing, kucing, dan kera. Namun paling besar laporannya itu selama ini di anjing ya. Anjing sebagai hewan pembawa rabies yang paling banyak dilaporkan di Indonesia. Jadi ada literatur yang menyebutkan kalau laporan rabies yang ditularkan oleh anjing itu lebih besar sekitar 90%, selebihnya itu ditularkan melalui kucing dan kera. Nah, di Indonesia juga disebutkan kalau rabies ini merupakan penyakit hewan menular strategis, yang mana penyakit ini sangat diprioritaskan untuk dikendalikan. Dan untuk masyarakat, bila ada kasus di luar sana kemudian hewan tersebut berpotensi menularkan rabies, segera laporkan ke pihak berwajib dan dinas terkait supaya segera diatasi gitu. Nah, lalu apa saja ciri-ciri hewan pembawa rabies? Nah, untuk ciri-cirinya ini wajib diketahui ya, karena ketika nanti kalian melihat hewan pembawa rabies itu memunculkan ciri-ciri yang seperti yang akan saya sampaikan nanti, kalian wajib waspada dan melaporkannya. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, agresif. Nah, naluri menyerang itu lebih tinggi. Kemudian yang kedua, gelisah. Kemudian yang ketiga juga bisa tremor. Yang keempat, terkadang juga bisa kejang-kejang gitu. Kemudian yang kelima, hipersalivasi atau keluar liur berlebihan. Yang keenam juga mata bisa memerah. Kemudian yang ketujuh, hidrofobia atau juga disebut dengan fobia terhadap air ya. Dan segala macam ciri-ciri yang lainnya. Cuma di sini yang lebih dominan adalah hewan menjadi lebih ganas ya, agresif, dan naluri menyerang itu sangat tinggi. Jangankan menyerang hewan-hewan ataupun manusia, benda-benda di sekitarnya saja juga bisa diserang gitu. Karena memang naluri menyerang itu berlipat-lipat lebih tinggi gara-gara terinfeksi virus rabies ini.
Nah, ketika hewan terinfeksi virus rabies ini, biasanya hewan akan mati pada hari ke-4 sampai ke-6 dari muncul gejala pertama. Makanya ini merupakan penyakit mematikan di dunia. Nah, jadi nanti ketika kalian melihat hewan pembawa rabies ataupun HPR tadi memunculkan gejala seperti yang sudah saya sebutkan, segera kalian laporkan ke dinas terkait maupun ke pihak berwajib. Nah, makanya ketika kalian pelihara hewan HPR atau hewan pembawa rabies seperti anjing, kucing, kera, maka kalian wajib melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan kalian tersebut. Karena vaksinasi ini merupakan pencegahan yang bisa kalian lakukan supaya hewan kalian itu bisa lebih aman dari virus rabies ini. Ketika kalian sudah melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan kalian, maka otomatis antibodi dari virus rabies ini sudah muncul dan hewan kalian bisa mencegah virus yang masuk nantinya. Karena sistem imun dia sudah kuat dan antibodi untuk penyakit itu sudah terbentuk. Nah, lalu bagaimana pertolongan pertama ketika tergigit hewan pembawa rabies? Nah, ini wajib kalian ketahui ya, sebenarnya tidak banyak yang harus kalian lakukan selain segera ke dokter. Cuma sebelum ke dokter kalian wajib melakukan pertolongan pertama seperti mencuci dengan sabun bagian gigitan, kemudian juga dengan antiseptik yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa ikat bagian yang terdekat dengan gigitan supaya dapat memperlambat infeksi virus ini berjalan gitu. Kemudian yang ketiga, langsung kalian cari bantuan medis ataupun langsung ke dokter atau puskesmas setempat ya, supaya dapat ditangani dengan cepat. Nah, lalu apa yang harus dilakukan untuk hewan yang menggigit? Yang pertama, memang harus diamankan terlebih dahulu ya, mungkin bisa ditangkap atau segala macam. Kemudian yang kedua, bila kondisi tidak memungkinkan, berarti bisa mungkin ditembak mati gitu supaya tidak makin membahayakan. Ini jika kondisi tidak memungkinkan. Kemudian yang ketiga, bisa dilaporkan kasus segera ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ke pihak berwajib ataupun dinas terkait supaya dapat diambil tindakan mengenai hal ini. Nah, itulah penjelasan tentang penyakit rabies ini dan beberapa pertolongan pertama yang bisa kalian lakukan ketika tergigit hewan HPR. Jadi untuk masyarakat perlu waspada tentang penyakit ini karena ini merupakan penyakit yang mematikan, yang sangat mematikan di dunia. Makanya disampaikan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Silakan dibagikan video saya ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya. Dan mari ikutin terus video edukasi yang saya berikan supaya kalian juga teredukasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.